One Stop Body Needs, welcome to Osborncast, Osborn Podcast with me Tata. Osborncast, One Stop Body Needs, sama Tata lagi di sini hari ini. Aduh, bahagia banget. Tiba-tiba hari ini tuh luar biasa. Semuanya saudara. Karena apa? Karena aku datang ke sini dan disambut kemeriahan yang luar biasa. Maksudnya ada apa? Ini lihat background di belakang ini ya. Tiba-tiba udah seperti ini. Satu, ada perbedaan biasanya dengan Osborncast pada umumnya. Ya, yang keduanya adalah kita seperti disambut kemeriahan yang luar biasa. Cuma hari ini memang adik-adiknya tidak ditampilkan dulu ya. Kenapa tidak ditampilkan dulu? Karena riweuh, nanti gandeng, say gitu ya. Jadi kita mau konsentrasi dulu gitu, Osborners. Oke, Osborners. Nah, yang di sebelah aku ini, aduh, sosok inspirasional gitu ya, internasionale. Karena aku kenal beliau itu udah lama banget ya, Kak. Iya, udah lama banget. Dari masih di kantor yang lama. Iya, dari kantor yang lama, brandnya Tit gitu ya, tidak boleh disebutkan karena tidak ada hubungannya ya. Jadi aku kenal Kapalen 2015. Iya, kayaknya. Ya kan, 2015 sampai dengan Masya Allah sekarang. Wow. Dan Hampir 10 Kapalen, tahun. iya, masih tetap cantik, badannya masih segini-segini aja. Osborners ya kan, luar biasa. Kapalencia Mikirannya. Hai, Osborners. Hai, Apa Kak. kabar Kakak? I'm so good. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan selalu berenergi. Wes, harus itu. Sekarang Kapalen itu kan suka dance juga ya. Iya, saya instruktur line dance. Tuh, sekarang. instructor line dance. Yes. Dan nanti kita mau coba untuk open class free untuk semua membernya Osborn. Nanti kita pilih ya Kak. Iya, Bisa iya, satu iya. klub ya Kak. Dengan sangat senang hati karena emang dance itu buat saya apa ya, rekreasi. Jadi Oke. recreational exercise, Mhm. recreational sport kan. Mhm. Karena kan kadang-kadang kita nggak mau olahraga karena ngerasa aduh beban banget, berat Serius banget, gitu ya. serius banget gitu. Nah dengan line dance ini kita olahraga tapi kita rekreasi, kita Fun gitu ya. fun, happy. Mhm. Terus otak, karena kita happy jadi otaknya melepaskan serotonin yang bikin Asik. bahagia, Ya sih. bikin awet muda. Yoi dong, harus Kak. Itu obat awet Iya, iya. muda alami Betul. adalah berolahraga. Iya benar. By the way, Kakak Valen sudah menjadi member Osborn Gym ya, Yeay. Osborners ya. Jadi Ya. kalau yang belum join member di Osborn harus segera join. Tapi hari ini kita lagi ngomongin member Kak Valen karena kami syutingnya pun di Rumah Harapan Indonesia, gitu ya Kak. Iya, Terima kasih waktunya sudah sama-sama. luar biasa. Nih 2015 ya, aku kenal sama beliau, terus aku tadi diajakin ke sini kan Kak. Iya. Agak-agak bingung tadinya mah awkward ya, ini teh apa gitu, tempat apa gitu. Iya. Terus waktu itu Kakak menceritakan. Sekarang aku mau Kakak menceritakan ulang untuk Osborners. Oke. Silakan. Oke, Osborners. Jadi perkenalkan, aku Valencia Mikeranda, founder dari Rumah Harapan Indonesia. Ini ada tulisan 10 anniversary. Jadi ini kami udah 10 tahun berdiri. Rumah Harapan Indonesia sendiri adalah rumah singgah buat anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu yang datang dari daerah ke kota-kota besar di Indonesia. Awalnya berawal dari Jakarta aja, Kak. Setelah itu beberapa kali kami menyaksikan anak-anak yang datang udah nggak ada harapan lagi. Dokter bilang nggak mungkin sembuh. Bahkan ada yang kansernya udah mati rasa, udah paralyzed, udah belatungan, badannya kayaknya udah nggak mungkin ada harapan lagi. Dan kami membuat mereka bahagia doang, Kak, karena nggak ada satupun dari kami ini yang dokter. Tapi kita ngerasa bahwa happiness is the best medicine. Yes. Jadi kita membuat anak-anak ini bahagia. Dilalah 8 bulan kemudian, waktu yang dokter bilang anak ini pasti akan meninggal paling 8 bulan lagi gitu. Dilalah ternyata 8 bulan kemudian anak ini makin membaik dan ketika kita tes ternyata seluruh sel-sel kankernya bersih, Kak. Masya Allah. Sama sekali nggak ada sel kanker satupun di tubuhnya yang tadinya udah metastasis ke seluruh tubuh. Jadi kita ngerasa benar-benar bahwa happiness is
truly the best medicine, dan kita nggak boleh berhenti di Jakarta saja. Kita harus bawa harapan-harapan baru ini ke seluruh kota-kota besar di Indonesia supaya tidak ada lagi anak-anak yang nggak berobat. Karena kan sebenarnya BPJS sudah ada, tapi BPJS tidak membayar tempat tinggal, uang makan, transportasi dan sebagainya. Jadi Rumah Harapan Indonesia, daripada kita ikutan orang demo terus sama pemerintah, kami memutuskan untuk energi yang kita punya ini kita pakai untuk bergerak, mengisi kekosongan dari pemerintah. Jadi supporting apa yang pemerintah belum bisa kasih, kita sediakan. Jadi ada rumah singgah, dan di Rumah Harapan Indonesia ini semua kebutuhannya kita penuhi, karena nolongin orang kan nggak boleh setengah-setengah ya Kak. Betul. Jadi kami sediakan semua yang mereka butuhkan, mulai dari pampers, obat-obatan, transportasi, semuanya kita sediakan. Bahkan ketika mohon maaf mereka meninggal sekalipun, biaya pemulangan kargo jenazahnya kita bayarin sampai pulang ke kampungnya. Jadi saat ini alhamdulillah karena kepercayaan donatur, akhirnya kami bisa bertahan nih Kak. Kami bisa hadir di 5 kota saat ini, di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar. Dengan total adik dampingan kami sudah 1.588 anak. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu saudara. Ada 2.500 orang Kak di sini. Alhamdulillah banget Kak. Jadi kita ngerasa kayak, ya Allah, kalau Allah masih kasih kita kesempatan bernafas sampai hari ini, itu pasti karena Allah pengen kita terus membawa kebahagiaan dan harapan baru bagi anak-anak. Karena kan nggak banyak orang yang mau berjuang untuk mereka gitu. Betul. Jadi kami semua sepakat, kami yang ada di Rumah Harapan Indonesia, kami hanya 14 orang Kak. Dari 5 cabang ini. Untuk 5 cabang ini kami hanya 14 orang, tapi kami semua sepakat untuk sama-sama kita gandengan tangan terus, apapun yang terjadi kita support semua anak-anak Indonesia supaya mereka bisa sembuh dan kembali mengejar cita-citanya. Kan anak-anak ini kan masa depan bangsa ya Kak. Betul. Bukan tidak mungkin salah satu dari mereka kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Dan kalau mereka sudah merasakan kasih dari orang yang tidak mereka kenal sekalipun, itu kayak kita nanamin benih kebaikan ke dalam diri mereka, sehingga ketika mereka besar nanti akan berbuah kebaikan-kebaikan lagi, dan kita bisa memetik buahnya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi makanya kami sekarang berusaha untuk organisasi ini benar-benar kita jalanin dengan benar, supaya orang tidak ragu-ragu menitipkan amanah ke Rumah Harapan Indonesia. Karena kan baik aja belum tentu benar. Betul. Tapi kalau udah benar, insya Allah pasti baik. Jadi kami selalu bikin laporan keuangan, diposting di website, supaya orang nggak ragu nih. Oh, namanya donasinya udah masuk dan sebagainya, semuanya ada di situ. Dan laporan pengeluaran juga kita posting di situ. Jadi tidak ada keraguan lagi buat orang. Dan tiap tahun Kak kita bikin audit eksternal. Jadi audit eksternal ini kita bayar untuk memastikan bahwa operasional yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Bali itu semuanya sesuai dengan aturan yang kita udah buat gitu. Jadi nggak ada lagi insya Allah keraguan buat perusahaan-perusahaan kalau mau bekerja sama dengan Rumah Harapan Indonesia gitu. Tapi ada satu hal deh Kak, kita sama-sama udah tahu nih kegiatan Kakak dan kegiatan Rumah Harapan seperti apa. Tapi kan pasti ada behind the scenes, historinya dulu kenapa harus sampai ada Rumah Harapan. Oh iya, itu tuh, tolonglah diceritakan. Oh itu sedih banget Kak sebenarnya. Aku tuh kan aku nggak pernah mimpi Kak bakalan melakukan kegiatan sosial ini. Aku tuh dari Makassar, dapat beasiswa untuk Toraja bukan sih Kak? Dari Toraja ya, dari Toraja. Dapat beasiswa untuk berangkat ke Jerman tadinya. Tapi kuliah berarti ya? Iya. Jadi aku udah di training selama setahun di sini. Udah hampir berangkat ke sana, aku sakit Kak, sakit jantung. Jadi akhirnya nggak boleh berangkat. Terus aku akhirnya udah nikah atau belum? Belum, kan belum. Kuliah. Oh kuliah. Singkat cerita aku kuliah di UI tadi Kisim. Nah, setelah tamat aku direkrut sama Bank Mandiri untuk kerja di sana, bank.
Terus akhirnya diomelin sama dosen, mau lulus nggak nih? Teknik mesin ya, bang ya. Cocok, nyambung banget. Karena aku suka dandan Oke, Kak. baik. Di teknik mesin aku satu-satunya perempuan dari Pasti paling 144. kece. Iya, 144 orang. Jadi akhirnya aku direkrut di bank. Terus setelah keluar dari situ mamaku kanker, gagal ginjal. Terus akhirnya aku pulang dan mamaku bilang nggak boleh, kamu udah kuliah tinggi kok end up di rumah doang ngurusin mama, nggak boleh, kamu harus balik lagi ke Jakarta. Akhirnya aku balik lagi ke sini dan aku kerja di Astra. Di Astra itu aku tipikal orang yang kalau kerja maksimal Kak. Bener-bener kalau aku kerja dari pagi, aku datang paling pagi, pulang paling malam. Karena memang orang Toraja gitu kan. Orang dikasih tahu sama mamaku, pokoknya nanti ya pantang pulang sebelum sukses. Ngeri. Jadi tuh targetnya adalah jadi wanita karir yang sukses. Nggak kebayang aku mau Bayang punya yayasan ya Kak. punya yayasan. Pokoknya dalam bayanganku perempuan yang sukses itu wanita karir hebat, jadi direktur, punya rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya. Dan itu yang aku kejar banget. Aku tipikal orang yang kerja kerasnya luar biasa. Bener-bener pokoknya total banget. Nah, waktu aku kerja itulah ketemu sama suami cinta lokasi. Gak apa-apa dong. Dan akhirnya di perusahaan akhirnya dirubah tuh aturan, kan nggak boleh sekantor. Ya. Tapi karena dua-duanya workaholic, akhirnya dirubah, boleh asal beda divisi. Oke. Tapi kan lama-lama dua-duanya naik nih. Iya dong. Dua-duanya pekerja keras, dua-duanya punya posisi Posisinya yang bagus nih. terlalu tinggi untuk dua-duanya nggak boleh lagi berada di satu perusahaan yang sama karena udah bisa KKN. Terjadi banyak lah ya. Banyak hal udah dan di bawah-bawah banyak yang ngikutin kawin karena bosnya aja boleh ikutan. Anak buah jadi ikutan. Akhirnya waktu itu ditawarin mau golden shake hand atau pindah ke cabang di luar kota atau anak perusahaan dari perusahaan yang sama tapi anak perusahaan yang berbeda, sister company. Terus setelah discuss, kan kebetulan aku dititipin anak-anak special needs Kak. Jadi saya memutuskan untuk udahlah duitnya aja, kan cewek mata duitan juga. Kan Kak realistis, mohon maaf nih. Mata duitan say. Semua butuh uang. Butuh lipstick ya kan? Kan di rumah nanti lipstick segala macam, beras ya kan. Daripada minta suami, ya udahlah ya. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil duitnya. Habis itu aku di rumah. Menghabiskan waktu. Kebetulan aku dititipi anak-anak yang punya kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Anak kandung kakak sendiri? Iya. Yang pertama itu dia over anxiety, ketakutan berlebihan. Jadi kalau ketemu orang muntah, kencing di saat bersamaan. Jadi dia depresi luar biasa. Aku ya anak pilek aja aku udah stres, apalagi kayak gini kan. Bener-bener depresi luar biasa. Tapi akhirnya dan dia nggak mau ngomong, tapi nggak mau ngomong terus nangis gitu. Tapi dari dialah saya belajar mendengarkan yang tidak terucapkan. Si Aurel ini membuat saya peka mendengar apa yang tidak diungkapkan sama si anak gitu kan. Nah, dia itu tipikal anak yang diem aja. Jadi saya gimana cara membuat dia supaya bisa mau bicara. Akhirnya saya kasih kertas. Jadi dia nulis. Nah, saya bilang ya anak punya talenta. Akhirnya saya kasih laptop kecil. Dia nulis, bikin cerita. Waktu itu saya bolak-balik masuk rumah sakit. Jadi dia ngerawat saya di rumah sakit sambil bikin cerita dan akhirnya lahirlah novel pertama umur 10 tahun dan dapat penghargaan dari Duta Besar Amerika sebagai novelis pertama di Indonesia, anak kecil umur 10 tahun yang menulis novel dalam bahasa Inggris, novel yang benar-benar novel ya, bukan cuma cerita-cerita bergambar aja, tapi benar-benar novel dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh anak umur 10 tahun. Luar biasa. Dan padahal dia tuh over anxiety kan, tapi dengan pendampingan yang luar biasa, dia bertumbuh menjadi anak yang berani banget. Terus sampai
belajar ke Kanada, pulang dari Kanada dia belajar ke UK, ke KL, dan akhirnya pulang. Sekarang dia udah kerja di salah satu perusahaan studio animasi di US, tapi remote dari Indonesia. Wah, luar Iya, biasa. itu yang pertama. Yang kedua, Bentar Kak, Aurel itu Aurel anak terindikasinya itu umur berapa? bukan autism, over anxiety, ketakutan berlebihan. Iya, umur berapa Dari itu, umur Kak? 1,5 tahun. Jadi muntah ketemu orang, wow. Dan Kakak baru sadar itu ada itu? Udah dari 1,5 tahun Udah itu. langsung Kakak tahu ya? Jadi aku stres luar biasa. Sementara Kakak juga sakit pada saat saya itu, Kak? saya sering banget sakit-sakitan. Hmm. Terus anak yang saya hamil 7 kali kan. Jadi keguguran 2 kali baru dapat Aurel. Aurel. Saya memang lemah kandungannya. Oke. Keguguran lagi sekali baru dapat Andre. Oke. Keguguran sekali lagi baru dapat Adrian. Habis itu saya close semua. Saya udah nggak sanggup lagi. Pabrik selesai. Iya, jadi yang kedua itu alhamdulillah saya keguguran dulu baru ada dia, tapi kayaknya hamilnya baik-baik aja gitu. Jadi saya pikir aman-aman aja sampai dia lahir 1,5 tahun, tiba-tiba kejang. Tiba-tiba kejang Hashtag tanpa gitu ya, Kak? Iya, kejang, tidak ada panas, tidak ada apa-apa, kejang gitu. Begitu aku bawa ke dokter, dokter bilang kita ini dulu deh, EEG ya, ngerekam otak. Oke, kamu Dan ternyata ada bagian di otaknya yang rusak gitu. Jadi motoriknya nggak bisa, dia nggak bisa pegang pulpen di awal-awal ya, nggak bisa. Jadi akhirnya harus terapi. Nah, terapi itu melelahkan sekali, Kak. Pasti. Aku belanja terapi kuda lah, terapi lumba-lumba lah, segala macam terapi aku jalani. But at the end aku mikir gini, ini orang yang ngasih terapi kan dia belajar. Aku juga bisa belajar. Yes. Jadi aku pelajarin semua tuh terapinya dan aku kerjain di rumah. Karena menurut aku yang paling mengerti kebutuhan anak adalah orang tua, ibunya yang Betul. melahirkan. Betul. Anak saya punya kekurangan, tapi anak autism kan spektrum kan, tidak semuanya sama. Kalau kita samain, mereka kasihan menderita gitu. Jadi aku pelajarin apa yang dia butuhkan, labelnya aku hilangin. Aku nggak mau lagi bilang dia autism, tapi dia punya kebutuhan khusus memang. Spesial. Semua kita punya kebutuhan khusus. Pasti, Dia betul. spesial. Spesial. Anak spesial ini kebutuhannya adalah ini. Itu yang aku kejar. Jadi di rumah itu dia cenderung mencelakai dirinya sendiri. Berkali-kali saya harus berhadapan dengan jantung saya harus berdebar-debar, tiba-tiba dia setrika tangannya. Jadi aku beliin mobil-mobilan. Kalau anak lain kan giniin kan, dia tuh mobil-mobilannya diginiin terus dia gini. Dan itu bisa berjam-jam. Dia puter gitu. Terus kalau aku perhatiin kenapa anak ini ya, dia ngambil batu, lempar, pluk ke dalam toilet. Sampai toiletnya Penuh banget. nggak bisa dipakai. Penuh batu. Belakangan ketika aku baca buku Dunia di Balik Kaca, aku baru tahu bahwa anak autism itu merindukan denyut jantung ibunya. Jadi dia lempar gitu ya. itu bunyi denyut jantung ibunya yang dia rindukan. Jadi habis itu aku peluk dia, aku taruh di dadaku terus-terusan. Habis itu dia mulai berkurang tuh lempar-lempar batu. Jadi jalan keliling tuh dia keliling ngambil batu, terus lempar masuk kamar mandi, lempar masuk kamar mandi. Dia juga senang flash toilet. Ya, Karena ada itu lingkaran. lingkarannya. Jadi dia anak autism itu kenapa suka benda yang bulat? Karena orgasme pertama mereka adalah ketika menyusu pada ibunya. Oh iya? Jangan dibayangkan. Oh baik. Tidak. Jadi dia merasa kenikmatan itu di sesuatu yang bulat dan berputar. Sehingga dia senang banget lihat kipas angin bulat putar. Kalau di jalan tol dia suka lihat ban mobil, dia bisa berjam-jam ngeliatin mobil, berjam-jam ngeliatin semua yang bulat. Dan akhirnya dia menemukan colokan listrik bulat.
Jadi dia suka banget masukin tangannya ke dalam colokan listrik. Aduh. Waktu satu ketika nih, kamar aku tuh kan selalu bersih Kak, nggak pernah ada sapu, jadi selalu habis bersih sapu pasti buat turun. Dia tidur jam 2, bangun jam 5. Jadi aku tidur setelah dia tidur, dan aku selalu bangun sebelum dia bangun. Dan itu terbawa sampai sekarang, aku selalu bangun 4.30 pasti. Selalu. Mau tidur jam berapapun saya pasti bangun 4.30 karena saya terbiasa menjaga dia. Karena berkali-kali Kak, dia hampir mencelakai kami seluruh satu keluarga. Waktu dia nemu colokan, dia masukin jari-jarinya dua-duanya di dalam dua-duanya itu. Kan kalau satu doang enggak. Iya. Tapi kalau dua-duanya dia masukin, dia kejet-kejet gitu. Pas aku udah setengah ngantuk, aku lihat, ini anak kejet-kejet. Aku pegang, kita kejet-kejet berdua gitu. Kejet-kejet berdua. Tapi anehnya ada sapu di situ yang nggak pernah aku taruh sapu di kamar mandi. Tiba-tiba ada gitu. Ada sapu di situ, entah dari mana itu sapu itu. Terus aku pada saat kejang-kejang itu aku lihat, sapu aku ambil dengan kekuatan yang udah sisa-sisa gitu. Aku ambil, aku pukul tangannya. Kita berdua lepas, jadi kita masih ada sampai hari ini. Itu Kak. Terus ada lagi waktu bapaknya kan kalau pulang suka beli matches di Indomaret yang cuma dipencet-pencet gini doang kan, taruh di meja. Dia penasaran itu apaan, dia ambil. Nah malam-malam kan aku nemenin dia main kesana kemari, dia duduk di deket horden, nyalain cet nyala, terus dia ngeliatin apinya. Dia ngeliatin apinya. So aku ngerasa bunyi apa ya ini? Bunyi api kan? Makan horden. Pas aku lihat, oh my god, gimana ini matinya? Aku lari ke kamar mandi, nggak ada ember, kamar mandi kita dia sekarang pakai shower. Bingung ya. Gimana ini udah matilah, udah cuma mikir mati nih, mau bawa anak keluar, tapi rumah gimana? Aku selamatin, siapa tahu masih bisa aku selamatin nih, bingung. Aku lihat selimut kan, aku bawa ke kamar mandi, aku basahin selimutnya, terus aku lari, aku lemparin selimutnya. Mati. Alhamdulillah. Itu berkali-kali. Jadi punya anak autism itu kita bisa denyut dan jantungnya bisa 100 kali lebih cepat dari ibu-ibu yang lain gitu. Terus mbakku nyetrika. Aku bilang sama mbak cabut dulu setrikanya, kamu bantuin saya masak karena masak makanan dia saya yang masak. Karena dia nggak boleh CFGF. Jadi gluten free, casein free gitu. Jadi harus memastikan itu free semua. Nah pas lagi masak gitu, ini bunyi bau asap kayak bau ayam bakar dari mana. Terus tiba-tiba dengar pas aku lihat, astaga, anakku udah nangkring di atas lemari dengan tangannya ditempelin setrikaan. Jadi itu Terus aku kaget kan, oh my god, Mbak kenapa gitu? Ya aku udah taruh di atas Bu. Jadi dia pakai kursi, dia buka lemari, dia naik ke atas, dia mau mainin kan, kayak dia pikir mobil-mobilan kan diginiin kan. Jadi dia ambil, dia taruh gini, terus dia nggak bisa turun, nggak bisa lepas. Jadi dia di situ aja. Pas aku datang kan panik ya, aku angkat langsung, langsung kelihatan kayak ayam bakar yang putih itu loh, putih-putih gitu. Sampai sekarang masih ada bekasnya tapi udah ditutup sebagian sama kulit paha. Jadi tapi masih ada bekasnya. Cuman dari dialah kemudian aku terbentuk menjadi perempuan yang sangat kuat, yang gak gampang nyerah. Bener-bener kayak apa sih yang nggak bisa? Gara-gara dia nih, ini yang membentuk aku jadi kuat. Terus dia nggak bisa bicara sampai umur 4 tahun. Wow. Jadi hanya dia dan Tuhan yang ngerti apa yang dia omongin. Aku tuh mendampingi dia bener-bener full, totally. Aku nggak gaul sama teman-teman tuh, nggak keluar dan nggak apa. Pokoknya aku menghabiskan semua hidupku sama anak-anakku. Nah, pas satu ketika aku lelah, aku pengen ke salon gitu ya. Aku bilang sama Mbak, titip dulu ya Andre, saya mau ke salon. Terus Andre yang 24 hours sama aku, begitu aku nggak ada, dia gitu, udah mulai uring-uringan, mulai tantrum kan, mulai tantrum. Mbaknya ngomong, Andre masuk, dia kan belum bisa bicara, hanya Tuhan yang mengerti apa yang dia omongin. Jadi dia nggak mau, dia nungguin aku depan pintu, duduk sambil duduk gitu. Nah temanku ngelihat aku, dia bilang, ini lu kayak pembantu sini, gue cat rambutnya, dicatlah rambut aku, didandanin, alisnya dibenerin gitu, di lipstick. Begitu selesai gue sampai
aku kayak nggak kenal muka aku, beda banget gitu sama yang pertama kali aku datang kan. Rambutnya di coloring gitu, terus aku pulang happy banget. Nah, anakku itu kan ada epilepsi, jadi kalau dia terlalu kaget, terlalu senang, terlalu happy, terlalu sedih, terlalu dia pasti kejang. Jangan-jangan Waktu dia buka pintu, jadi waktu aku datang, dia yang buka pintu, dia Siok. langsung ini, ngelihat mami. iya, siok. Aku bilang, iya kejang nih. Aku udah siap-siap mau nada dia, tiba-tiba dia ngomongin, "You look so beautiful." Aku bisa bicara. Oh my God. Aku padahal Kak, kalau berdoa, aku nggak pernah berdoa Tuhan sembuhin anak saya, nggak pernah. Saya cuma berdoa Tuhan bikin anak saya bisa self help, karena sampai umur 12 tahun dia masih berak di celana, nggak bisa self help, selalu mencelakai dirinya sendiri. Jadi aku bilang Tuhan bikin dia bisa self help, karena aku nggak mungkin hidup selamanya. One day kalau aku meninggal siapa yang ngurusin gitu. Betul. Jadi doa aku cuma itu doang. Tapi ketika aku pulang dan dia bisa ngucapin satu kalimat, "You look so beautiful," I was like, oh my God. Ini kayak Grammy Award. Happy banget. Aku sujud ke bawah, aku peluk anakku, aku bilang thank you God. Ini benar-benar kayak anak lain bisa ngomong mama, papa gitu. Itu luar biasa banget kan. Anakku nggak bisa bicara apa-apa, tapi ketika dia bisa bicara satu kalimat langsung ya, Kak. Dan bukan cuman itu Kak, dia bisa compare dari sebelumnya aku ugly, sekarang gitu. Umur berapa itu Kak? Tiba-tiba keluar 4,5 tahun. pas setengah tahun. Jadi penantian panjang pas setengah tahun, dibayarnya tuh langsung kontan langsung ya Kak? kontan, bahkan lebih dari yang aku bayangin. Iya, harusnya kan mama gitu Iya. dong ya. Aku berharapnya bisa mama. Kita udah seneng banget ya padahal gitu. Enggak, dia langsung gitu. Dan Tapi di situ bisa bicara jadinya. iya, karena aku kebetulan dia nggak bisa diterima di sekolah Indonesia, jadi aku sekolahin di sekolah internasional. Oh, jangan-jangan karena faktor dia shock, jadi ada uras sarafnya yang tiba-tiba nyambung itu kali Kak ya? Mungkin ya. Dan Ya, mungkin karena ini dia udah sekolah di sekolah internasional dan dia merasa diterima di situ. Oh, oke. Benar-benar sekolah itu saya harus berterima kasih sama sekolah itu, namanya Sunshine Preschool. Semua sekolah nggak mau nerima anak saya karena merasa anak normal aja kita nggak bisa Bu ngedidiknya, gimana anak special needs kayak gini gitu. Iya, anak saya nggak kenapa-kenapa, aku kayak masih denial waktu itu kan. Nah terus singkat cerita, tiba-tiba setelah itu my son only speak English. Problem keduanya adalah saya kan dari Toraja. Oh ya juga. Toraja tembak langsung. I harus belajar bahasa Inggris. Mau nggak mau lah ya. Jadi kalau dia pergi sekolah, saya les bahasa Inggris. Oke. Dan saya lesnya, saya tuh tipikal sekali lagi kalau saya belajar, saya melakukan sesuatu, I'm living a life to the fullest gitu. Benar-benar maksimal, sampai akhirnya di LIA itu saya diminta jadi guru. Oke. Karena katanya your English is very fluent. Do you want to become part of our membership? Aku bilang nanti deh, kalau mau ngambil kelas teacher gitu, dikasih langsung gitu. Tapi aku bilang saya punya anak special needs, saya nggak bisa kayaknya gitu. Udah singkat cerita, aku jadinya mendampingi dia, dan sambil mendampingi hamil lagi. Alhamdulillah. Yang terakhir ini lebih parah lagi Kak, karena udah lemah rahimnya. Yang terakhir ini udah melepas, jadi tinggal sedikit. Usia berapa yang itu? nempel? 3 bulan. Ya maksudnya hamil usia Hamil makanya 30 berapa aku ya? tapi kan sudah 38 sih sebenarnya. Iya. Harusnya 38 apa 39, aku lupa. Nah, udah nempel tinggal sedikit, kata dokter, Bu, saya bukan nakut-nakutin. Yang 2 aja punya masalah. Nih kalau misalnya diterusin, mohon maaf ya, kemungkinan bisa lebih parah, bahkan tidak ada tempurung kepala, bisa organ-organ tubuhnya nggak sempurna dan sebagainya, karena kan plasenta itu yang bawa makanan dan oksigen. Beresiko banget sebenarnya. Tapi lagi-lagi saya mikir, semua anak yang dititipkan dalam rahim seorang perempuan berhak untuk hidup. yes. Mau kayak apapun dia nanti,
harus dipertahankan. Jadi setiap hari Kak aku berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan sedang merakit jantungnya dengan sempurna, paru-parunya dengan sempurna, organ-organ tubuhnya dengan sempurna, hidungnya mancung, bulu matanya panjang, begitu. Aku perkatakan semua sampai detail Kak. Setiap hari aku berdoa gitu setiap hari. Spesifik pokoknya doa. Spesifik banget. Sampai aku bilang tangannya, kakinya, kulitnya bagus. Kak lahir Kak, bukan anak gua. Iya. Karena doanya tadi sempurna ya. Ih gila, bener-bener aku sampai ini anaknya bukan anakku, karena kan kebetulan bapaknya kan Jepang kan, ada Jepangnya, jadi anak lahir tuh kulitnya pink, bulu matanya panjang, hidungnya mancung, mukanya lucu banget. Aku bilang, untung aku nggak memutuskan untuk terminate anak ini waktu itu, karena dia kemudian lahir normal, semuanya bagus, everything was so good. Akhirnya terima kasih Tuhan, aku bisa istirahat gitu kan. Karena dua ini udah jadi sekolah buat aku yang luar biasa. Begitu usia 6 bulan, mulai memperkenalkan empati. Baru aku kasih jeruk, muntah Kak. Wah seluruh badannya kayak kena kaligata. Wah ada apa ini? Aku kasih tomat. Diare berhari-hari sampai biru badannya. Ada apa ini? Pas aku bawa ke dokter, dokter bilang food intolerance sama immunocompromise. My God. Apalagi jadi dia kalau makan apa-apa dia bluntus-bluntusan kayak kena cacar air gitu loh Kak. Ya Tuhan, ini benar-benar, ini sekolah apa lagi nih? Satu mengenai mental, yang kedua fisik, yang terakhir ini pencernaan. Jadi kayak akhirnya aku belajar Kak food intolerance, karena dia food intolerance. Jadi aku belajar provokasi eliminasi. Misalnya nih, aku punya brokoli aku kasih sedikit, muntah, terus buang air berhari-hari karena terlalu banyak serat. Aku tarik lagi, aku bikin di diary food diary-nya, aku punya food diary-nya setebal Bible gini. Wah, itu semuanya mulai dari makanan apa, perbawangan, duniawi, dan semuanya pokoknya ada catatannya, alerginya seperti apa, dan aku coret pemberian berikutnya tanggal berapa gitu. Sampai segitunya. Dan akhirnya ini yang kemudian membuat aku mengerti tentang pencernaan. Jadi ini benar-benar anak-anak inilah sekolah kehidupan real ya Kak, yang membentuk aku menjadi aku yang sekarang. Nah, beberapa tahun kemudian anak-anakku ini udah graduate dari semua masalah-masalahnya. Aku duduk diam, terus aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau aku kerjakan? Kenapa aku dikasih segitu banyak? Kalau dulu kan aku bikin Blood for Life karena mamaku kan. Ini tidak mungkin aku dikasih ujian tanpa ada niatnya Tuhan di balik itu. Jadi aku berdoa dan akhirnya aku memutuskan untuk, apalagi terutama pas mamaku meninggal, aku ngerasa kayak, my God, kita nggak bawa apapun yang kita kejar di dunia ini Kak. One day kalau kita pulang, kita nggak bawa mobil, harta, semua kita tinggal cuma selai kain aja. Tapi yang akan terus diingat orang adalah amal dan perbuatan baik kita di dunia ini. Aku sampai umur segini udah ngapain aja ya, kayaknya belum ngapa-ngapain yang bisa bikin Tuhan bangga kalau aku pulang gitu. Sementara mamaku Kak, mamaku begitu kena kanker, dokter bilang ini mamanya tinggal 8 bulan lagi pasti. Biasanya cancer kan gitu kan, suka digituin. 8 bulan lagi. Mamaku ngerasa, oh ya 8 bulan, ya at least saya masih punya 8 bulan. 8 bulan itu dia kan cuci darah tuh. Setiap mau pergi cuci darah, dia masak. Padahal dia sakit, dia masak yang banyak. Aku bilang, ngapain mau masak yang banyak? Buat suster, buat dokter, buat orang-orang sakit, dia masakin semuanya. Dan habis cuci darah 4 jam, dia masih keliling ke semua tempat tidur, nyalamin satu-satu orang-orang yang cuci darah. Kalau pulang dia cerita, si Pak Rusdi itu baru habis lulus dari sekolah. Maksudnya ini meninggal. Ada teman sekolah mama lulus lagi hari ini. tapi jadi enjoy ya, nggak dibawa stres beliau ya. Dan dilalah setelah itu bukan 8 tahun yang bukan 8 bulan yang Tuhan kasih, 8 tahun Kak. Bonusnya banyak gak, Kak? Banyak banget. 8 tahun itu dia melayani banyak orang, sehingga ketika dia meninggal,
semua orang yang datang menceritakan Kebaikan. betapa baiknya Kebaikan dan beliau. kebaikan. Iya, aku bilang Tuhan, gua nggak tahu apa yang udah aku kerjakan sebelumnya, tapi kalau aku meninggal, aku pengen dikenang seperti ini. I want to be remember like this, gitu. Tapi orang mau ingat aku bagaimana, orang pun belum ngapa-ngapain. Aku bikin Blood for Life, tapi they don't know me kan. Aku nggak interaksi langsung sama mereka. Aku tidak pernah memeluk mereka. Padahal aku pengen gitu, aku pengen, tapi aku nggak bisa. Kita cuma bantu mereka lewat online kan. Betul, betul. Nah, oke. Terus akhirnya waktu itu aku kerja lagi karena anak-anak udah graduate. Aku ngerasa aku harus mengaktualisasikan diriku karena energiku ini, super banget. Aku sangat hiperaktif. Kalau orang bilang kayak belatung nangka. Gitu kan, emang aktif banget aku tuh, jadi nggak bisa diem. Jadi anak-anak menurut aku udah graduate, aku bikinlah parent support group, aku bikinlah ini, aku akhirnya kerja dan pengen bikin sekolah, banyak lah yang aku kerjakan waktu itu. Singkat cerita, setelah mamaku meninggal, aku memutuskan mengkat semua, berhenti semua, karena aku ngerasa kalau besok aku masih hidup lagi, it means gua dikasih 1 hari lagi untuk membuat keberadaan aku di dunia ini berharga buat orang lain. Gitu. Jadi udah, aku berhenti kerja. Terus bosku bilang, saya tambahin gajinya. Nggak bisa Pak, saya udah panggilan hati. Udah, akhirnya tetap karena bosku ngerasa aku kerjanya bagus banget, tetap dikasih pesangon. Aku kerja, aku mulai ke rumah sakit tuh Kak. Mulai ke rumah sakit. Nah pas ngelihat orang-orang tidur di sela-sela rumah sakit, itulah hatiku tergerak kayak, oh Tuhan, anakku pilek, batuk, pipisnya susah aja, aku udah kayak sedih banget. Gimana kalau yang ini? Kebetulan waktu itu aku papasan sama keluarga yang anaknya atresia ani, jadi kotorannya di luar, dibungkus dia kotorannya tuh pakai kantong plastik doang Kak, karena nggak punya uang buat beli kolonoskopi plastik itu kan. Terus pas aku lagi ngobrol, tiba-tiba suaminya, ayo bu, suaminya ngangkut semua barang-barangnya kabur karena ada security datang. Di RSCM diusir, mereka nggak boleh. Mereka akhirnya lari ke basement. Aku ikut ke basement. Di basement itu, ya Allah, bau knalpot Kak. Aku ngerasa Tuhan, kalau aku punya kelebihan rezeki, aku pengen bikin rumah singgah buat mereka. Dan singkat cerita, akhirnya ketemulah aku sama yang punya rumah di Tebet itu, yang rumah singgah yang dulu. Dan yang punya rumah bilang, ini sewanya 150 juta. Waduh, 150 juta. Dari mana ditambah? Dari mana duitnya? Aku bingung dari mana duitnya ya. Terus aku cerita bahwa aku punya kerinduan untuk bantuin orang-orang yang sakit. Kan bisa jadi amal ibadah juga buat ibu. Oh ya udah kalau gitu 100 aja. Tapi 100 juta juga masih duit gede Kak. Duit dari mana saya? Nggak punya duit. Akhirnya saya bilang ini, Ibu, saya cuma punya uang 1 juta. Tapi saya janji pertengahan tahun saya lunasin. Kak, 10%-nya aja nggak nyampe. Diketawain lah gua kan. Iya dong. Aduh gimana ya Bu, kata dia gitu. Tapi gini deh, nggak apa-apa. Yang penting kalau pertengahan tahun nggak lunas, saya nggak kembaliin duitnya ya. Ya wis, nggak apa-apa. Akhirnya Kak, aku mulai tuh, nggak taunya ya namanya Allah emang berkenan sama apa yang kita mau kerjakan ya. Pekerjaan demi pekerjaan tuh ada aja yang Tuhan kasih. Jadi ambasador ini, ada penghargaan demi penghargaan, sampai akhirnya rumah itu 13 kali bayar lunas. Dan kami mulai melayani satu anak namanya Tias. Tias ini mohon maaf, dia belatungan badannya karena mati rasa dari sini sampai bawah. Dia kalau jalan nggak bisa jalan, jadi ngesot. Jadi akhirnya habis di sini kan. Nah karena membusuk, jadi setiap malam dia tidur, tikus-tikus yang ada di situ itu makanin badannya Kak. Dimakanin badannya, dan akhirnya mamanya telepon, Kak, tolong Kak, ini kasihan kalau dia di sini terus habis dia nanti. Karena dia bungkus pakai sarung pun tikusnya masuk dan makanin pusernya. Dan dia nggak ngerasain kan. Jadi akhirnya waktu Rumah Harapan di Tebet itu jadi, kami ke rumahnya, kami ambil anak itu, kami bawa ke Rumah Harapan, dan kita mulai treatment satu persatu. Kita keluarin belatung-belatungnya, kita bawa ke dokter. Dok, ini diapain ya Dok?
kita PET scan aja ya. Di PET scan, Kak, seluruh tubuhnya, seluruh sel-sel kanker udah penuh di seluruh tubuhnya, udah nggak bisa. Jadi akhirnya dokter bilang seneng-senengin aja lah. Oke. Kami seneng-senengin 8 bulan setelah itu, yang waktu yang ditentukan dokter, kita bawa, pokoknya kita bikin dia happy. Begitu kami bawa lagi ke dokter, di PET scan, dokter bilang, kalian apain anak ini? Gak diapa-apain dok, emang kenapa? Lihat aja sendiri. Begitu kita lihat, seluruh sel-sel kankernya bersih. Sama sekali nggak ada sel-sel kanker di seluruh tubuhnya. Masya. Itu benar-benar kayak, oh my god, ternyata happiness is truly the best medicine. Dan semenjak itu, kita memutuskan untuk tidak hanya hadir di Jakarta, kita mulai memutuskan untuk buka cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia sampai sekarang. Dan alhamdulillah nih tahun depan udah ada donatur yang mewakafkan tanahnya di Medan, ada 3.800 meter Kak. Wow, Gede banget. banget. Di Medan dan Surabaya juga, insya Allah kalau Tuhan berkenan, Amin amin. kita akan buka 2 cabang itu. Iya Allah, Gitu. luar biasa. Kakak berarti pertamanya bekerja, habis itu karena ada anak mau konsentrasi sama anak, Iya. habis itu balik lagi bekerja lagi, Bekerja lagi, habis itu berhenti nih, berhenti lagi. Berhenti Tapi lagi. itu berhenti for good. for good. For good. Jadi setelah berhenti itu, aku memutuskan untuk benar-benar memberikan hidupku untuk melayani kan. Jadi bangun pagi setiap hari yang aku kerjakan ya, karena 4.30 udah terbiasa Iya, ya. iya. Bangun pagi tuh pasti aku berdoa. Aku doain semua anak-anak di Rumah Harapan Indonesia setiap pagi Kak. Aku mention their name every morning di dalam doaku. Lalu habis itu aku mulai cari-cari perusahaan mana nih yang bisa aku gedor-gedor pintunya untuk aku ajakin kerjasama CSR. Karena aku bilang kalau di Rumah Harapan Indonesia nggak usah khawatir karena kami benar-benar menjaga amanah. Jadi banyak orang yang bikin yayasan untuk kepentingan pribadi, Betul. mereka tetap pengen kelihatan miskin. Jadi kadang-kadang donasi itu hanya 10% yang diterima si penerima manfaat, 90%-nya atau 80%-nya masuk ke Kantong pribadi. kantong pribadi. Nah, di kami benar-benar menjaga amanah sehingga laporan keuangan kita selalu posting di website. Dan setiap setahun sekali tuh kita ada audit eksternal untuk memastikan bahwa benar-benar kita melakukan ini semua dengan benar gitu. Tapi kan notabene juga kakak juga bukan berasal dari keluarga nggak ada sebenarnya. Iya Jadi sih. bukan memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan Iya, kakak justru. iya. Karena kakak justru membuat ini karena belajar dari kehidupan Iya, kakak betul, kan ya. betul. Jadi lebih mudah menerima mereka. Iya, Bener nggak sih, Kak? benar. Kalau mungkin aku dengan anak aku yang seperti anak yang lainnya, Iya. mungkin tidak sespesial anak kakak, mungkin sangat sulit pastinya. Iya. Dengar aja pusing, aduh gue Iya, mesti ngapain, iya, bener nggak sih? iya, iya. Kalau kakak kan kayak, oh kalau ini mah begini aja, oh Iya. itu gini, gitu nggak sih? Iya. Plus mama-mamanya Kak, mama-mamanya yang benar-benar begitu mereka masuk ke sini, mostly mamanya yang drop banget. Karena Karena nggak sanggup menghadapi ngadapin anak yang sakit gitu loh. itu ya, Belum lagi support dari suami kadang-kadang nggak ada. iya. Some of them yang ada di sini itu hampir semuanya ditinggal sama suaminya. Why? Karena hampir semua waktunya dia kasih buat anaknya. Loh, Jadi itu kan anak suami. gitu kan? Oke. Nah, banyak Kak yang akhirnya tergoda karena kan Oke, paham. bertahun-tahun tidak ada ini kan, nggak ada, iya begitu Iya. ya. Jadi akhirnya mencari di luar. Aduh, Sementara ibunya berjuang di sini bersama di sini anak bersama ya. anaknya. Ada satu pasien kita yang akhirnya meninggal anaknya gara-gara dia bingung mutusin mana nih antara jagain suami apa jagain anak gitu. Oke. Mempertahankan pernikahan apa ngurusin anak. Akhirnya dia memutuskan mempertahankan pernikahan, dia pulanglah ke Semarang. Anaknya dibawa. Dibawalah anaknya. Anaknya sakit apa tuh? Anaknya cancer Kak, tumor otak. Dibawalah anaknya. Padahal anaknya itu harus kemoterapi kan. Nah, dibawa anaknya, kita teleponin berkali-kali. Ayo pulang sini. Aduh Kak, gimana ya Kak? Saya mau pulang asal papanya anak saya nggak sebutin ya apa ya. Papanya anak saya dikasih Ikut juga. kerjaan. Iya.
Dibawa juga gitu. dibawa. Akhirnya aku janji, oke, bawa sini anaknya, nanti suamimu aku cariin kerjaan jadi supir. Aku udah cari tuh teman-temanku. Lu butuh supir nggak? Butuh supir nggak? Ada yang butuh supir, ya udah nanti bapaknya ini anak aku kasih ke tempat kamu ya. Oke. Nah, tapi karena sudah terlambat, anaknya itu udah pendarahan di dalam lambung sama pendarahan dari gusi dari mata. Jadi sehari sebelum dia meninggal, dia bikin lagu buat aku. Itu lagu apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Dia ganti Kapalen gitu. Oh ya. Apa yang ku berikan tuh dia dulu manggilnya aku Kasili kan. Oh iya, Kasili. Kasili tersayang dikirim ke aku. Aku nonton karena aku di Makassar. Aduh, makasih ya udah dikirimin videonya gitu. Besokannya dikasih tahu udah nggak ada. Wah, habis itu aku pokoknya ultimatum ke semua orang tua. Pokoknya kalau anak udah waktunya kembali untuk kontrol, karena kan kita udah perjuangannya mati-matian kan. Iya, betul. Semuanya kami bayarin di Rumah Harapan Indonesia tuh, mereka nggak bayar apapun, semuanya, semua kebutuhan mereka kita penuhin, obat, pampers dan sebagainya kita penuhin. Bahkan kebutuhan orang tuanya yang Orang tuanya pun juga kita penuhi. Jadi bahkan orang tuanya kita kasih vitamin, karena kan untuk nolongin anaknya orang Harus tuanya sehat. sehat dulu. Betul. Kan. Hmm. Nah tapi begitu mereka pulang, kadang-kadang mereka nggak peduli. Jadi kita yang kejar-kejar. Ayo balik lagi ke sini, ayo balik lagi ke sini. Nggak boleh tinggal, apapun masalahnya. Kasih tahu ke kami, kita carikan solusinya. Gitu. Jadi Kak, sampai saat ini tuh sebenarnya masih banyak sih anak-anak yang nggak balik, tapi alhamdulillah juga udah banyak yang udah sembuh. Kadang mereka nge-tag kita di Instagram atau di Facebook. Mereka biasanya mainnya di Facebook. Tahu-tahu udah SMA, tahu-tahu udah kerja. Ada anak yang udah kerja sekarang. Jadi bahagia banget Kak. Itu yang aku ngerasa kayak terbayar semua kerja keras dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Iya sih. Tapi aku mau tanya, ketika mereka mau masuk ke sini, itu mereka harus daftar atau harus bagaimana gitu untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Rumah Harapan? Iya, kalau dari Rumah Harapan biasa, kalau dulu Kak, kami kan keliling tuh ke selasar-selasar rumah sakit, kita cari anak-anak di rumah sakit. Kalau sekarang karena kita udah kerja sama rumah sakit dan mereka udah percaya sama RHI, jadi sekarang tuh pasien-pasien miskin dan kurang beruntung itu mereka arahkan ke RHI. Tapi di sini juga kita screening dulu, karena banyak yang datang dengan kondisi yang orang tuanya juga udah depresi. Nah, yang jadi pasien 2 orang kita berat ya. Nggak sanggup kalau dua-duanya. Jadi kita mengharuskan anak-anak ini didampingi oleh orang yang sehat. Yang sehat nggak cuma sehat jasmani, tapi mentalnya juga harus sehat. Karena kalau nggak sehat mental, toksik. Yes. Jadi meracuni orang tua yang lain, saling berantem. Lah di sini dari Sabang sampai Merauke. Betul. Orang Medan sama orang Jawa ngobrol aja kayak orang berantem. Betul. Itu aja kita udah kadang suka kewalahan Kak. Apalagi ini kalau mental illness kan. Oh iya, bahaya banget. Nggak bisa Kak. Kadang ada yang mental illness anaknya dilempar. Untung kita punya CCTV. Gitu kita lihat CCTV. Nenekmu mau nggak kesini? Neneknya mau nggak kesini? Kalau nggak, pulangin. Harus ada orang lain yang ngedampingin awal-awal. Nah kita masih menerima. Tapi makin kesini kita overwhelmed Kak. Exhausted kalau harus mendampingi juga orang tuanya yang of course lah. Kak, banyak yang depresi. Banyak ya menghadapi ya. Banyak. Dan buat aku Kakak dikasih sesuatu sama Allah, kekuatan hati yang luar biasa. Kakak bisa menghadapi 3 orang anak. Iya. Karena kalau nggak ada itu kan Kakak bilang sekolahnya di situ, benar nggak? Sekolah kehidupannya di situ. Sebelum menghadapi dunia nyata yang senyata-nyatanya ini ya. Jadi kayak aku mikir, kayak aku tuh belajar kan itu penuh perjuangan dan air mata loh Pak. Benar-benar penuh perjuangan dan deg-degan berkali-kali sampai akhirnya aku sadar bahwa oh iya ternyata Tuhan mengizinkan aku belajar menghapus air mataku dulu sebelum aku menghapus air mata orang lain. Pastilah. Kalau nggak gimana caranya? Iya. Sibuk nyariin tisu buat orang sendiri juga. Iya. Air mata kan nggak lucu. Tapi sekarang Kak, aku merasa
Kalau dulu kan aku mikirnya gitu ya. Kalau sekarang Masya Allah Kak, aku ngerasa justru hidupku ini lebih berarti sekarang ketimbang dulu, lebih berwarna sekarang ketimbang dulu. Bahkan aku kayak ngerasa kalau mereka nggak ada, aku kayak nggak punya tujuan hidup lagi. Pasti. Kayak aku nggak ada gunanya hidup lagi. Tapi mereka justru yang membuat hidupku jadi berharga, dan itu yang aku selalu ajarkan ke timku, bahwa kita di Rumah Harapan Indonesia nggak nolongin mereka. Mereka lah yang menolong kita membuat hidup kita ini berharga. Kan we are not gonna live forever in this world. One day kita semua pasti pergi. Tapi nanti kita pulang kemana, rumah kita kayak apa, ditentukan dari apa yang kita tabung di dunia ini. Apakah kita nabung banyak batu bata untuk bangun rumah yang indah, atau kita sibuk memperkaya diri kita sendiri, bikin hidup kita yang di dunia ini happy-happy, gak peduli sama yang di atas. Ya, jadinya kalau kita nggak peduli, nanti kita punya sih rumah di sana, tapi RSSSSS, tau nggak Kak? Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjorat saja sangat sulit. Pokoknya ribu saudara ya kan Osboners. Ya Allah. Tapi benar sih, setiap orang dengan karakter sendiri, setiap orang dengan spesialisasi sendiri, dengan uniqueness sendiri, dan kakak alhamdulillah Allah berkahi seperti ini ya. Alhamdulillah banget. Yang tadinya berat terus dinikmati, disyukuri, malah jadi menginspirasi dan banyak berkat Kak. Aku mau kemana? Mau ke Medan. Keluargaku di Medan banyak. Iya tuh. Aku kemana pun punya keluarga banyak Kak. Alhamdulillah gitu. Belum yang dari Blood for Life. Aku lagi ke bandara, tiba-tiba ada orang datang meluk aku. Kaget aku kan. Kenapa ibu? Nangis ibunya, peluk. Kenapa ibu? Terima kasih ya. Blood for Life waktu itu udah bantuin cari darah buat suami saya. Karena gini Osboners, aku sakit kanker dan setiap 3 minggu sekali kan harus cuci darah. Tidak mudah ya mencari darah, apalagi darahnya yang spesial. Tapi alhamdulillah mama sih normal aja. Cuma masalahnya kadang-kadang kan tidak semudah itu juga, tidak ada terus ya, gitu kan ya. Kadang juga ada ya lucu-lucuan permainan ina-ina gitu kan, yang kita ketahui bersama oknum-oknum yang lucu-lucu itu ya. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah aja ya. Alhamdulillah. Akhirnya waktu itu kan aku sama adik ipar aku, ini gimana ya cari darah mana ya? Kita beda, aku B, suami aku O gitu ya. Jadi kan O-nya juga kan beda lah segala macam. Oke. Gimana ya cari dulu kan Google kita ngomongnya ya, dapat tuh Blood for Life, akhirnya dihubungin dan saat itu tuh aku baru masuk kerja di perusahaan yang lama itu, terus ketemu kakak, kok bisa ya diketemukan dengan sang penolong gitu maksudnya. Ya Allah, itu serius bahagia banget Kak. Setiap kali dengar cerita kayak gini, kadang-kadang nih aku udah mau nyerah Kak, udah kayak sudahlah, aku capek nolongin orang gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang yang kemudian kayak di bandara itu tiba-tiba meluk, terus dia nangis, dia bilang, Kak, mungkin suatu saat nanti anakku akan bercerita bahwa dia bisa jadi sarjana karena ada orang yang dulu nolongin bapaknya cari darah, dan itu Blood for Life. Wah, itu itu bikin aku kayak oh my god, sesuatu yang tadinya aku pikir bukan apa-apa, hal simple gitu, tapi ternyata berarti besar buat banyak orang gitu. Jadi alhamdulillah banget. Dan sekarang ini kadang-kadang orang tidak sadar bahwa sukses itu bukan dari berapa banyak yang kita punya gitu. Makin kesini keinginan untuk berbuat baik itu makin tergerus gitu. Tapi saya mau bilang satu hal gitu kan, kita nggak bakalan hidup selamanya ya. Jadi kalau kita masih punya kesempatan, ambillah kesempatan ini untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Papa Len, aku mau nanya tentang anak. Sekarang anak udah dewasa ya. Terakhir kali aku ketemu Aurel itu di grand openingnya Osbon. Oh iya, Taruh. Dan aku baru tahu kisah nyatanya hari ini.
Alhamdulillah. Sekarang kemarin mah ngeliat mah biasa aja. Biasa aja. Karena udah biasa Kak. Yang aku bilang tadi, dia akhirnya malah terbentuk menjadi perempuan yang sangat kuat. Dia Iya. sekolah ke Iya, ke sampai tadi dengar ke Kanada. luar negeri gitu. Iya, sekolah ke Padahal tadinya ketemu orang langsung muntah ya. Iya. Kak, sekolah di Kanada nih. Dia pernah miss call aku 27 kali. Aku sampai kaget. Oh my God. Ini kenapa? Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Jangan nih. Aku tuh, kakak kenapa? Dia nangis. Kakak kenapa ngomong? Kan makin panik. Iya, makin panik dong. Kakak kenapa? Please, kakak kenapa? Kakak diperkosa. Enggak. Alhamdulillah. Satu lewat. Saya Kan? lewat. Tapi masih nangis. Kakak kenapa tampilnya? Kakak dirampok? Enggak. Oke, dua lewat ya. Udah aman nih. Tapi dia kenapa masih nangis? Iya, tapi kenapa masih nangis? Nggak mau pulang. Kocak nih anak. Nggak pulang. Oke. Justru karena dia nangis gitu kan bapaknya nyuruh pulang dulu. Oh, baik. Harusnya pulang dulu. Uh-huh. Cuman gara-gara dia nangis gitu, nggak pulang selamanya. Berarti ada sesuatu di sana ya kan? Serem. Kalau misalnya dia kenapa-kenapa, aku nggak bisa langsung terbang ke sana. Iya dong. Sementara aku bisa, aduh sport jantung, aku jantungan Kak, bisa meninggal duluan aku deh kalau dia ada apa-apa. Jadi akhirnya bapaknya nyariin sekolah, kita putusin di KL. Di KL aku ngedampingin dia 29 hari kan nggak perlu pakai visa kan. Tapi nggak boleh lebih dari 30 hari. Jadi 29 hari aku di sana, balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke sana lagi. Balik lagi ke sana. Paling seminggu aku di Indonesia, balik lagi ke sana. Bolak-balik sampai akhirnya aku berusaha mengurangi frekuensi aku ke sana sampai akhirnya tinggal seminggu, 4 hari, 5 hari lah paling sebentar gitu. Nah, kadang kalau misalnya aku udah nggak ke sana, dia godain aku pakai foto kulkas yang kosong. Mak, kulkas kosong, nggak mau ngisi. Kode keras. Sekarang jadi ketika dia udah pulang, kebetulan kan dia juga suka gym ya. Jadi dia benar-benar jadi teman Temen kita ya, kan? berdua suka ke gym bareng. Gymnya di mana, mohon maaf? Osbon dong, Aja. lagi. Gym. Makanya bodinya kayak gini. Aja. Makanya rajin-rajin olahraga guys. Iya dong. Rajin-rajin olahraga ya biar. Ini boleh dibuka nggak? Nah, boleh dong, boleh banget. Oh iya dong. Ada yang coba ya nanti ya tebak ya usianya Kak Valen berapa pasti Iya, kayaknya. jadi aku rajin banget olahraga Kak. Aku olahraga tuh mungkin sekitar 4-5 kali dalam seminggu. Sisanya hari Minggu aku istirahat gitu. Dan sebisa mungkin pagi tuh aku mengkonsumsi protein yang banyak karena kan aku banyak aktivitas ya. Ada aku ngajar line dance juga, aku yoga juga, aku ngambil private yoga juga, terus aku ngambil kelas berenang juga. Pokoknya semuanya lah supaya nanti kalau Jakarta tenggelam aku nggak ikutan tenggelam. Pokoknya mah ini mah hyperaktif pokoknya mah aduh tapi in the positive way is why not? Iya, karena aku ngerasa gini Kak. Investasi terbesar kita itu di tubuh kita, bukan di mobil, bukan di rumah. Karena yang akan menemani kita sampai mati bukan mobil kita, bahkan bukan pasangan yang menemani sampai mati, tapi yang menemani sampai mati tubuh kita ini. Dan secinta-cintanya suami juga kita meninggal mah Iya, bareng. tapi kan? kita tinggal bareng sama tubuh Badan. kita ini. Jadi badan kita ini kalau kita kasih yang terbaik buat badan kita, badan kita akan merespon dan memberikan performa terbaik, jantung yang baik, organ-organ tubuh yang baik, semuanya yang baik. Kalau yang kita masukkan juga yang terbaik, kayak banyakin protein, serat, kurangin gula, karbo, pencernaan kita juga akan memberikan performa terbaik. Karena kan 70% atau 80% saya lupa itu kalau pencernaan kita baik akan memberikan impact yang terbaik buat tubuh kita juga kan. Betul, sangat. Iya Kak, jadi itu yang aku jaga banget. Makanya aku sama anakku tuh tiap pagi pasti kita ada minum protein shake, terus ada makan telur. Ini Pecinta telur telur. putih ya, Osboners. Jadi ada telur putih. ada. Kita ada expose telur. Jadi nggak perlu takut sama kolesterol ya. aman. Dan enaknya langsung minum, terus nggak enak.
Oh, gitu gitu. ceritanya. Oh, Apa dan rasanya kan serius? macam-macam ya. Oh, Jadi karena hari ini agak rempong, tadi kesini mohon Oh, maaf nggak oke, sempat oke, oke. bawa ya. Jadi insya Allah nanti kita akan ketemu lagi, kita akan kasih kakak seperti thank you apa. banget. Aku tiap pagi, aku 2, anakku 2. Ya, tanpa kuning telurnya atau sama kuning telurnya? Sama kuningnya karena aku memang udah cukup proporsional, jadi aku Proporsional. tidak, dan aku karena makanannya sehat, banyak sayuran, banyak serat, jadi tidak takut kolesterol. Asik. Aku udah cek di dokter Kak, jadi aku secara berkala selalu cek darah ke dokter untuk memastikan aku udah bener nih, karena investasi terbaik lagi-lagi tubuh kita ini kan. Betul. Jadi apapun yang kita masukkan itu yang menentukan kualitas hidup kita. Kita bisa sehat, bisa langsing. Itu kan dari apa Bisa yang kita menikmati lakukan. Iya, hidup. bisa menikmati Ya nggak sih, hidup. Kak? Iya. Aging gracefully gitu. Jadi walaupun udah di atas 50